Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kemarin Bapak tidak bertemu kalian sudah seminggu. Ya. Tapi sudah saya sampaikan terkait dengan pembelajaran AI ini. Mungkin kalian sudah pernah mendengar yang namanya AI. Tapi apa sih AI itu secara mendalam? Mungkin ada yang pernah melihat robot yang berjalan dengan menggunakan AI atau mesin-mesin terkait dengan keseharian kita menggunakan AI. Nah, AI di sini kalau menurut kalian itu membantu atau membuat menjadi masalah? Membantu. Kalau membantu dalam hal apa ini? Bisnis bisa. Apa lagi? Belajar bisa. Apa lagi? Militer bisa nggak militer? Bisa. Bisa jadi militer. Apa lagi? Oke, untuk detailnya yang kalian paparkan itu, yang kalian sampaikan itu termasuk yang mungkin tidak gamblang apa sih sebenarnya manfaatnya dari AI. Maka itu kita akan lanjutkan tayangan video ini terkait dengan AI dan akan menindak ke kodenya seperti apa. Ya, kita Sehat atau evil AI hanyalah hayalan pembuat film saja ya. Namun sebenarnya AI sudah merupakan kenyataan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kalian AI untuk dapat mendeteksi sidik jari atau wajah kalian dengan lebih cepat. Ketika googling, adanya AI akan memberikan hasil pencarian yang lebih sesuai dengan minat dan kebutuhan kalian. AI juga banyak digunakan pada berbagai aplikasi loh. AI bukan teknologi masa depan, tapi sudah bagian integral dari kehidupan kita. Ya, jadi di sini dengan pemahaman dan penerapan yang tepat, AI dapat meningkatkan kualitas hidup dan efisiensi kerja. Jadi gini loh, ini harus kalian pahami semuanya. Halo, kayaknya kagak ini. Oke, kita break dulu deh. Stop dulu. Lanjut. Oke, di sini AI di kehidupan sehari-hari, AI telah menyatu dalam rutinitas kita seringkali tanpa kita sadari. Ada beberapa contoh umum yang tergolong pemanfaatan AI di dalam kehidupan sehari-hari. Tadi sudah disinggung di awal terkait apa sih yang kalian harapkan itu untuk mempelajari AI ini. Jadi di sini asisten digital, kalau kita dengar namanya Siri, Google Assistant, dan Alexa yang membantu sebagai informasi mengatur jadwal kontrol perangkat pintar. Kalau di Google Assistant itu dulu ada yang namanya kacamata di mana Facebook dan Google itu kerjasama terkait dengan deteksi. Jadi si kacamata itu kalau misalnya dia pakai sebagai alat komunikasi dan sebagai bagian dari interaksi dengan dunia maya. Jadi yaitu tadi terkait dengan suara. Jadi dia gunakan pendeteksiannya itu menggunakan suara atau pengenalan suara. Di sini ada media sosial, ada algoritma AI, yaitu di mana kalian bisa mendeteksikan teman dan menyaring konten sesuai dengan persepsi dan guna. Pernah nggak kalian buka TikTok, misalnya nih, ya, lagi galau-galaunya, aduh saya diomelin mulu bapak saya, gitu. Tiba-tiba secara algoritma TikTok
TikTok itu seperti menasihati kita dalam konten-kontennya, rasa nggak? Jadi di media sosial itu ada algoritma AI di mana makanya kalau misalnya kita terkait dengan AI bisa jadi itu berdasarkan pencarian ketikan yang sering kalian temui. Maka secara algoritma itu akan muncul dengan sendirinya. Inilah makanya media sosial luar biasa. Layanan pelanggan chatbot menangani pertanyaan rutin. Jadi kalau misalnya kalian mungkin lebih familiar di ChatGPT, menanyakan tentang misalnya maka akan muncul. Tapi ya chatbot atau di sini chatbot ini kalian harus detail apa tujuannya. Kalau tadi kan di dalam video itu kan menyayangkan bahwa kalau misalnya kalian menyuruhnya bikin orang puyeng, pasti dia akan balik tanya, bahkan dia contoh, ya, berarti ChatGPT juga sama kayak gitu. Kalau kamu meminta pertanyaan yang kurang jelas, maka dia juga melek. Akan muncul itu warna merah, buat apa aja yang warna merah. Udah mulai Pak. Terus pindah lagi ke sini. Oke, ya, gini, ya, gini ya. Cepetin, kedua, ajar. Gak apa-apa, ajar terus, cepetin. Sedikit juga, terus, ajar. Gini. Ini ke dalam, ya, ini ke dalam, ini kurang. Lanjut, gini, kanan kiri. Bismillah. Lanjut. Ya. Oke, jadi lagi. Di sini kecerdasan buatan adalah kekuatan pendorong yang akan terus membentuk dunia kita. Kuncinya adalah memahami potensi, menerapkan dengan bijak, membangun masa depan. Nah, sekarang ini ada beberapa nih yang paling bahasa. Menerapkan dengan bijak. Paham nggak maksudnya? Menerapkan dengan bijak. Ya. Iya, menerapkan dengan bijak. Jadi penggunaan AI ini kalau misalnya disalahgunakan itu luar biasa jahatnya. Kita nggak usah ngucap, tapi dengan skrip. Misalnya nih, saya agak suka dengan warga ini, bla 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 bla, ya kan? Buatlah pernyataan ini dalam bentuk audio. Itulah teknologi AI kalau tidak dipakai dan dimanfaatkan sebisanya. Makanya di sini kalian kalau sudah paham tentang ilmunya, maka manfaatkan sebijak mungkin. Paham ya? Jadi intinya teknologi AI itu boleh dimanfaatkan sebagai kinerja kalian supaya lebih cepat lagi. Tapi jangan disalahgunakan. Paham semuanya? Oke, sekarang kita praktekkan. Ctrl F. Ya. Oke, lanjut di plus. Itu udah selesai belum? Belum. Ketik dulu. Yang belum selesai diketik dulu sampai skripnya sama. Oke, edit. Posisi ini ya. Posisi running deteksi baca. Editing lagi, masukin. Woi, pakai akun nggak nih? Jadi nih. Sini lah. Go. Tadi kalian sudah mempraktekkan untuk prompt terkait dengan AI. Ya, hasilnya seperti ini. Ini hasil dari karya kalian. Relatif sedikit sekali ada nih. Artinya
Sebenarnya nggak ada. Fikri nggak pakai sebenarnya. Lama. Saksi imut. Ini bukan saksi mutan. Ya hasilnya Dani Wendy. Ramaditya Wijaya Semarani. SMK Semarani. Lihatin deh orang-orangnya nih. Maksud bukannya yang di dalam duduk kan, Furqan duduk, Almira juga, Nova duduk. Jadi di sini walaupun roknya sama, posisinya ada yang berdiri, ada yang duduk. Ya kan? Iya. Iya kan? Iya kan? Nah itulah. Nanti jadi intinya prom di sini kalian harus detail. Makanya besok kita akan diskusikan lagi. Nanti kalian bikin kelompok, kita buat lagi AI-nya seperti apa. Nanti ada clue-nya, ada kuisnya, kita tampilkan supaya kalian lebih berimajinasi dan berkreativitas lagi. Siap? Nah, sekarang saya mau bertanya ke kalian semuanya. Setelah mempelajari AI ini yang kalian praktekkan, apa hasilnya? Yang menurut kalian membuat kalian beda dengan yang tadi pagi kalian belum tahu tentang AI penggunanya? Gimana ya? Setelah dipelajari dan kalian sudah mempraktekkan, ya. Jadi tahu tentang ini Ya, tadi kata Citra seru, katanya lucu, bisa. Terus apa lagi yang membuat kalian bikin happy? Ada tantangan baru. Saya pengennya topinya kayak masa sih Pak, laki-laki pakai jilbab, pakai kerudung, ya kan? Sebut kan? Nah, terkecoh juga dengan kata-kata promnya. Maka dari itu kalian lebih berimajinasi. Bisa nggak Pak? Misalnya dia Furqan mengendarai kambing. Bisa. Ya kan? Ya. Bisa. Atau Citra mengendarai delman. Iya kan? Nah itu promnya itu yang harus diperbaiki ya. Oke? Ada yang ditanyakan? Cukup? Paham? Ya. Sampai ketemu besok lagi. Kita akan yang lebih menarik lagi. Terima kasih teman-teman buat semuanya. Kelas di Bandung kita doa bersama. semuanya, semoga kita dapat